Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab atuh ya Allah. Antum-antum mau saya. Selamat. Maklum baru pulang jam 2. Selamat siang teman Mara. Ini adalah sedikit starstruck saya karena band ini album pertamanya di masa-masa saya mau lulus kuliah ya. Langsung aja lah dari Dipati Ukur nomor 5 ada the one and only Zigas. Terlihat belum bersemangat karena makanannya belum jadi. baru pesan tadi. Saya tuh pikirkan Zigas kan band rock ya. Ternyata vokalisnya agak comel juga soal makanan tadi. Ayam udang aja. Jangan deh gitu-gitu. Saya pikir kalau rocker mah nyantai. Aduh, apa kabar akang-akang Zigas? Baik, Alhamdulillah. Ini hari keberapa di Bandung? Hari ketiga. Sok udah kemana aja di Bandung? Pengen tahu saya. Kita ke atas. Selain main bawah, ya. Lembang. Ke Lembang. Terus daerah mana lagi? Baru sekitaran kamar itu. Kamar dan lobi. Kamar dan lobi. Oh ya. Tapi Parkiran. Tapi Zigas terakhir kali main di Bandung ingat nggak kapan? Terakhir kali main di Bandung. Di Vex. Selain kemarin maksud saya. Dengan itu. nggak harus sama formasi ini, sama formasi yang dulu inget nggak? Udah lama banget. Itu 10 tahun yang lalu. Ya udah kalau begitu saya pengen nanya masing-masing sekalian memperkenalkan ini ada Iya. Kang Ari. Nah, Kang Ari terakhir kali ke Bandung ingat nggak kapan? Apa sama keluarga mungkin atau sama siapa? Sama anak-anak juga. Kantor manajemen. Pas di link ya. Iya. Itu kapan sih Kang? Itu Di-link ya? kemarin kita di link pas akhir tahun ya. Kalau nggak salah November 2023. November. Ya. Selain itu ini deh pertanyaannya. Selain urusan kerjaan. Nah tuh ingat nggak? Urusan kerjaan. Ngajak anak mungkin COD ngajak keluarga. COD gitar. Iya bener nih. Yo, koleksi IS-nya teman Marah. Mantap tuh. COD gitar sama siapa? Cik pengen tahu saya. Sama Andi bukan Andi musik. Itu salah. Kalau nggak salah pernah servis kemarin sama Servis. Kang Navin. Kang Navin yang kalau main pelan banget itu ya. Pelan sekali. Tolong kalau ketemu Kang Navin, tolong dicabut ininya cabutnya. Saya gemes banget. Gitu pengen gitu. Adalah dia luthier legend teman Mara di arah-arah Tegalega. Tapi ngomong-ngomong kenapa jauh-jauh benerin gitar? Kenapa di Jakarta kan banyak? Iya penasaran. Pas lagi di Bandung juga kan Kang. Oh jadi sekalian. Kebetulan udah lama banget kan gak kesana gitu. Oke, Kang Navin legend tuh. Saya lagi gak ke Kang Navin lu soalnya sejak dia terkenal sejak dipromosiin sama almarhum Kang Baron ya. Betul. Aduh ngantri saya bilang udah aja. Kalau Kang Randy ini pemain gitar juga nih teman Mara. Terakhir kali ke Bandung kapan coba? Yang non kerjaan. Urusan sama keluarga aja jalan-jalan. Oke, kapan tuh? Kayaknya bulan kemarin deh. Oh bulan kemarin? Makan di sini deket nih agak viral di sini nih apa namanya? Drizzle apa itu? Oh, ya oke. Di situ ke Bandung sama keluarga ya. Sama keluarga. Ini itu. Kang Putra, vokalis baru mah nanti aja terakhir. Nah ini Kang Rama. Sekitar bulan Maret kali ya, Maret 2024. Baru, Ngapain dalam rangka apa? Ke rumah tante. Oh ada tante di sini. Iya. Ke daerah mana Kang? Ingat nggak? Antapani. Antapani. Nah ini kalau vokalis Kang Putra. Dua filter IG. Ada kok. Ada ya. ininya. Kapan terakhir kali? Terakhir ya itu pas ini sama anak-anak. Enggak yang non kerjaan. Oh nggak pernah. Masa nggak pernah ke Bandung? Beneran nggak pernah. Saya ke Bandung tuh sekali-sekalinya waktu tanda tangan kontrak. Sebelumnya seumur hidup belum pernah ke Bandung. Masa? Bener. Saya nggak pernah ke Bandung. Serius? Beneran. Makanya saya bilang sama anak-anak nih pertama kali saya ke Bandung. Ya. Waktu tanda tangan kontrak itu. Paling sering di luar Pulau Jawa ya. Oh, Anda tinggal di planet. Enggak soalnya beneran. Saya pertama kali nih menemukan orang yang nggak pernah ke Bandung gitu. Beneran saya belum pernah. Oke, Kang Putra aslinya mana? Saya emang kan lahir di Pontianak. Pontianak. Emang gede Kalbar, di Jakarta. Iya gede di Jakarta. Cuma emang saya nggak pernah ke Bandung. Kang, ya Allah Jakarta Bandung gitu. Ya. Enggak. Apa yang bikin nggak pernah ke Bandung? Karena aneh gak sih orang yang domisili Jakarta terus kan biasanya kan jadi pilihan tuh misalnya orang anggaplah
walaupun orang Pontianak kan stay Jakarta base ya, Jakarta base. Liburan ke Bandung gitu kan suka ada kepikiran. Memang nggak pernah ada yang ngajak pertama satu. Ya kan nggak harus ada yang ngajak. Kedua waktu itu memang job-job tuh kebanyakan tuh bukan ke arah Bandung. Bukan ke arah Bandung. Malah ke arah yang dari ke Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu. Oh gitu. Berarti transit juga nggak pernah ya? Belum pernah. Kita nanya. Belum pernah. Iya misalnya ke arah, misalnya mau ke Ciamis gitu atau kemana ke Jogja. Nah saya pernah ke Tasik pernah. Justru ke Tasik pernah. Kan lewat Bandung. Lewat Bandung ya? Iya lewat Bandung. Justru ke Bandung. Jadi mari orang-orang Bandung ya, barudak-barudak ini harap disambut ini pertama kali. Tolong diajak vokalis saya please. Saya mau ngetes ini mau ngetes. Tadi soalnya saya ngerjain Kang Randy. Coba sebut pastor coba. Pastor. No, pastor bener. Oh Pak. Coba Kang Putra, pastor. Coba Pastor. Bener. Sekarang ya. Cium beuleut. Coba. Cium beuleut. Salah. Coba Kang Putra. Cium beuleut. Itu saya paling suka tuh ngerjain orang-orang yang kata pastor, bukan pastor gitu. Tapi anyway selamat datang di Bandung ya Zigas ya. Wah betul kan ya 2009 album pertama. Ya, betul. Tapi Zigas itu termasuk band yang punya tanggal lahir, tanggal nih bukan tahun. Soalnya biasanya saya kalau nanya band tanggal berapa? Pokoknya saya selama saya interview dan saya baca-baca ada Rolling Stone zaman-zaman dulu gitu. Cuma 2 band Indonesia yang saya tahu tanggalnya. Gigi 22 Maret, Slang 26 Desember. Yang tepat. Kalau Zigas ada tanggalnya enggak? Ada. Tanggal. Nah, dia bingung. Emang ada katanya. Ada. Tanggal berapa coba? 6 Juni. Nah, 6 Juni mah besok ulang tahunnya. 19. Gimana? 19. Coba rembukan dulu 6 atau 19 nih. Kalau 6 mau dirayain hari ini. Kalau 6 enggak, kenapa 6 kenapa 19? Gua ketemu bini gua salah. Oh iya. Kenapa 19 Juni pada saat itu? Itu tanggal. Itu dihitung dari rilisnya album atau bukan? Bukan. Itu tanggal kita ketemu. Yang formasi dulu berlima ya? Iya. Belum malah. Oh belum? Formasi kita 2006 udah ketemu itu. Oh berarti ngitungnya dari 2006 ya Kang? Nah ini sekalian aja. Kalau cuma Zigas untuk band yang sudah lewat 10 tahun. Sayang kalau cuma ngobrolin EP sama singlenya kita. Korek-korek ingatan yang sudah mulai menua ini ya. Masih ingat gak? Coba pertama kali ketemu di mana? Coba tanggal 19 di Juni tempat itu. Rama. Basecamp kita. Oke. Itu siapa aja pada waktu itu? Itu Rama, Ari, saya, Ebi, sama Adi dulu vokalis sebelum yang Zian ya. Oke. Nama itu udah ada namanya? Udah. Gigas. Giga dari kata giga. Oh, udah Gigas pada saat itu. Iya. Dari mulut siapa nama Gigas itu? Bareng-bareng. Oke. Terus akhirnya berubah jadi Zigas tuh di tahun yang sama atau? Ketika Zian masuk. Oh oke. Saya tuh dulu bacanya ini Kang di majalah Hai. Katanya filosofi Zigas itu katanya Z itu kan huruf terakhir. Terus mengapit kata iga. Katanya iga tuh bagian penting. Iya. Bener ya itu ya? Ngulik matakna. Eta kan itu juga dicari-cari. Ada bakal pertanyaan begitu sama. Kenapa namanya Zigas? Oh jadi ketemu dulu namanya baru cari filosofinya. Kan aslinya Gigas. Dulu kan paling gede kan Giga Byte. Betul. Oh iya bener. Belum ada Tera. Jadi kebayang umur-umur om-om ini ya. Iya bener Giga tuh dulu gede banget. Rencana jadi band besar lah waktu itu. Atau karya kita jadi besar gitu kan. Ternyata vokalis yang sebelumnya ganti kan. Jadi Januar itu. Zian. Aslinya Januar. Enggak, udah saya dengar Januar. Januar mulai sekarang. Jadi tolong dihujat di kolom komennya. Januar gitu. Januar Spektre, halo. Nah itu ketemu itu baru kita tulis, kita ganti ya. Menghormati yang lama kan. Oke. Jadi Zigas gitu.
Baru kita cari artinya gitu. Oh, baru cari filosofinya. Di tengah aja ada Iga ya. Oh, ini Z ketemu Z. Ya aja di akhir kita yang terakhir. Gitu. Saya dulu udah kagum banget tuh pas bacain. Wah keren ini berlima orang pinter nih. Ternyata dicari-cari juga. Tapi atau singkatan biasanya ya. Iya, atau singkatan gitu. Tapi kalau Zigas yang pada saat 2006 itu ya 19 Juni sebenarnya circle apa? Kecuali kalau Kang Ari sama Kang Rama kan kakak adik nih. Terus sama ini tuh circle apa Kang Ari? Rama sama Randy sempat ngeband. Oh iya. Aku belajar gitar sama Randy. Oke. Terus kalau sama Kang Ebi itu apa circle-nya? Circle Tinder kah mungkin sama-sama swipe kanan? Ebi sama saya sepupuan. Cuma kebenaran dia main bass gitu. Jadi udah melengkapi gitu. Oh jadi justru sebenarnya ngeband duluan Kang Randy sama Kang Rama. Kang saya. Tapi band dari SMA. Tapi ide buat band Gigas nih justru sama Ari sebenarnya, seingat saya. Terus sama Ebi. Tapi karena emang udah satu paket ya, kita karena ketemunya di studio yang sama, ya udah, jadi jalan bareng gitu. Kalau sama vokalis sebelumnya sama Januar itu circle-nya apa? Circle apa itu? Teman ya? Karena kita lagi kekosongan waktu itu ya. Terus setelah Rama Mas bilang, Adi itu ya? Terus Rama bilang ada ini nih ada vokalis. Cuma circle-nya masih satu area ya di Ciledug gitu. Jadi teman-teman ngeband Ciledug juga gitu. Udah kita ajak ngejamming atau apa, ternyata saya sama Rama waktu itu ke studio A teman kita gitu ngedenger rekamannya Januar itu. Oh ini kayaknya enak nih kita buat apa ngeband karya gitu. Akhirnya sebelumnya band Kang Randy sama Kang Rama tuh band cover atau udah ada karya? Udah ada karya. Randy duluan malah saya adisional waktu itu. Oh gitu. Main gitar. Main gitar, main keyboard. Sampai kepencet. Dari mana kan? Awan kan? Oh iya benar. Pakai keyboard out. Kita manggung udah keren-keren kan. Lagu apa Evanescence waktu itu ya. Oh can you see, tiba-tiba dia pencet on off itu loh. Nah itu keyboard minjem bos. Sequencer ceritanya. Tadi salah. Akhirnya begitu. Cut jadi drummer aja, jadi drummer. Udah paling bener. Oh karena kesalahan itu akhirnya jadi drummer. Tapi emang bassnya drummer. Instrumennya drummer. Oh begitu ternyata. Terus apa yang bikin Kang Ari, gue gabung dong sama band lu gitu? Atau yang ngajakin ngeband lah sama gue? Awalnya sebenarnya juga diajak sama si Ebi bahas kan. Nah itu Ebi itu temannya si Adi. Temannya si Adi. Adi Rega lah kita nyebut. Itu ada acara event apa gitu. Terus udah ikut yuk gini-gini. Apa gitarnya waktu itu nggak bisa. Nah udah saya main gitar tuh sempat ke Bandung kok Kang. Muter-muter Bandung. Nah si Randy waktu itu lagi sibuk mungkin apa ya itu udah selesai kuliah ya. Lagi kantor saya lagi kantor juga. Terus bilang wah kayaknya sepi nih. Gue pengen ngajak satu lagi gitaris itunya. Jadi sebelum ketemu si Januar. Udah sama si Randy. Gitu. Oh begitu ternyata. Akhirnya pas itu jadi berjalan, drummernya juga nggak bisa. Ya udah siapa lagi kan? Iya benar yang terdekat aja itu. Gitu abang kata dia, abang gua aja ya. Iya. KKN dikit lah ya. Iya. Oh begitu ternyata begitu sejarahnya. Jadi 16 Juni 2006 ya. 19 Juni. Itu kalau secara zodiak red flag teman marah. Gemini zodiak. Gemini ya? Gemini. Soalnya saya tanggal 9 saya. Tanggal 9. Cukup untuk zodiak Gemini, cukup Gemini kah Zigas secara keseluruhan? Gemini tuh songong. Labil kan dia ngomong. Ya, sebagaimana Ahmad Dhani aja. Justru kebalikannya. Kalem. Oh, ini mah fail Gemini berarti. Iya, fail. Tapi Kang, yang menarik tuh kenapa siapa dari mulut siapa nama fans Zigas tuh Kroni. Kroni Zigas. Kroni Sianturi. Aduh. Bukan Pak Dasarani. Kroni Parulian. Dari mulut siapa inget nggak? Pas sudah kan mungkin itu menyadarinya setelah jalan kan si album pertama, wah harus punya nama fanbase nih gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa nggak bisa ya Zigas Mania geleh juga sih? Lebih kayak waktu itu, Kroni dari Januar. Kayaknya dari Kang Iksan dulu. Kang Iksan tuh MD radio juga dulu. Jadi
karena udah banyak kan yang pakai belakangnya atau pakai Zigasser nggak enak juga. Lu Zigasser sih. Atau pakai apa gitu. Holik gitu ya. Kita yang lain aja. Biasa lah gitu ya. Gitu. Yang jarang dipakai. Lihat kamus juga benar juga kroni jarang. Oh iya benar juga ya. Iya benar, pengikut kan. Iya betul. Itu dia. Sampai akhirnya waktu berjalan, saya pengen nanya ke yang bertiga ini dulu ya. Yang anak baru nanti dulu ya. Sabar. Soalnya sayang cuma ngobrolin IP-nya saya patah doang. Kita ngobrolin sejarahnya. Soalnya buat saya band kalau udah lewat 10 tahun tuh udah legend lah, udah legend. Nyangka gak Kang pertemuan di tanggal 19 Juni itu sampai akhirnya pernah gak sih kepikiran dalam misalnya malam-malam misalnya Kang Randy ngelihat dua orang ini gila gue 15 tahun sama orang ini 2006 berarti berapa tahun tuh? 18 tahun. Pernah kepikir gak Kang akan panjang perjalanan sama orang ini? Kalau berteman iya kan kita berteman ya karena memang saya deket sama adik-adik ini kan. Gue masih SMP. Jadi tahu siapa yang paling tua ya. Gue main ke sana tuh mereka masih pakai seragam. Hah? Seragam SMA ya kalau Arya. Kalau Rama kuliah. Oke. Tempat bolosnya di kontrakan gue. Jadi terus apa perasaannya Kang nyampe 18 tahun? Ya karena kita dari kecil sama-sama terus berkembang terus ngejalanin macam-macam dari musik apapun itu ya itu sama-sama jadi ya kebayangnya bahwa sebenarnya nggak kebayang jadi artis ya. Kebayangnya persahabatan aja gitu persahabatan yang langgeng aja gitu maksudnya terus ternyata karya kita diterima itu juga kita nggak nyangka kan gitu. Album pertama ya maksudnya ya. Iya nggak nyangka bahwa yang kita kerjakan selama ini jadi sesuatu begitu. Kita nggak nyangka ke situ lah. Kita lebih ya udah kerjain yang sebaik mungkin aja. Apapun yang kita bisa kerjakan. Link-link yang bisa kita gapai gitu aja sih. Yang penting usaha ya kita buat lagu yang terbaik apa. Tapi kita nggak ngarep ntar gue jadi artis nih gitu. Gak kayak gitu sih, gak ke situ. Penting karyanya bisa didengar orang banyak aja udah seneng gitu. Lebih ke arah sana. Karena ya teman Mara saya inget banget di Rolling Stone tuh Mas Wendy apa Mas Acum gitu bilang 2009 itu kan tahunnya Melayu. Tahunnya Melayu tuh dari Bandung mengirimkan perwakilan ST12 dan segala macam gitu. Terus Zigas datang dengan bukan Melayu pada saat itu gitu. Walaupun nggak bisa dibilang keras juga karena masih berasa popnya gitu ya. Waktu itu Punten ada nggak misalnya ke label-label yang boleh gue take lu tapi lu bikin musik kayak gini nggak? Ada. Kita dibilang. Gak usah disebut labelnya tentu saja. Kita dibilang ngelawan arus waktu itu. Dan tidak diterima. Apa yang bikin teman-teman akang-akang pada waktu itu gue nggak mau jadi kayak arus itu, gue mau kayak gini. Tapi memang waktu itu mencuri perhatian justru karena diantara gemulai-gemulainya itu terus muncul yang cowok nih gitu. Bareng Andre and the Backbone sih waktu itu ya, maksudnya karakter ininya ya, karakter maskulinnya gitu. Apa yang bikin nggak mau ngikut lah pada saat itu? Mungkin waktu itu ya karena kebetulan kan investor bokap waktu itu album pertama. Jadi kita ya emang pas produksi emang sih nawarin ke label gitu, tapi pas udah nggak keterima banyak ini ya udah jalan sendiri aja. Jalan sendiri. Bismillah. Si yakin apa waktu itu nggak apa-apa deh, karena waktu itu kita tahu sendiri kan bertahun-tahun tuh. Arus Melayu tuh bertahun-tahun. Iya, pertama mungkin dari cerita lagu ya Sahabat Jadi Cinta itu kan masih jarang itu diangkat temanya diangkat temanya, sedangkan itu lagi relate banget di zaman itu gitu. Terus ya kita awalnya sih ke situ karena kita sendiri nggak tahu lagu yang bagus yang mana, karena menurut kita kan lagu bagus semua. Iya tentu saja ya, kan, sebagai pemilik karya. Kalau pas single tuh kan bingung. Egoisnya gitu. Sempat hearing juga ke MD. Sempat hearing. Gitu. Sebelum ngerilis single pertama itu, Sahabat Jadi Cinta tuh single pertama kan? Iya. Oke. Yang kita hearing tapi nggak semuanya, cuma 4 lagu kalau nggak salah. Salah satunya Sahabat Jadi Cinta. Sahabat Jadi Cinta tuh termasuk Hidupmu Hidupku, Penakluk Takluk, Harmoni. Oke. Ya, tapi yang banyak milih ternyata yang Sahabat Jadi Cinta karena mungkin
lirik dan judulnya itu sendiri ya. Sahabat Jadi Cinta gitu. Sama notasinya mungkin simple gitu. Itu sempat jadi soundtrack sinetron ya? Iya kan, sinetron apa Kang? Angels Diary. Oh si Angel ya benar-benar. Ya saya kebayang si pemerannya si Angel itu ya benar. Bahkan masih kemarin juga masih dipakai kan sama sinetron. Iya. Jodoh Wasiat Bapak itu. Oh iya benar, RCTI. Iya. Oh iya benar. Kang, sekarang kita move ke tahun-tahun tersibuk Zigas ya. Sampai nanti akhirnya harus mengalami prahara yang ya dia tidak mungkin dipilih dong sama band-band gitu ya. Iya. Gimana pada saat itu kondisi dengan pertama nih ya teman Mara usia masih muda, tur keliling Indonesia segala macam, berbagai macam godaan segala macam, apa yang terjadi di usia muda itu dan apa yang berubah sekarang? Misalnya kalau dulu menengahi konflik teh marah-marah lah gitu, kalau sekarang lebih adem mungkin apa? Gimana dulu Zigas jadi tahun tersibuk? Kita saking ininya off air dulu sampai disinggung Pak Ade, Mas Dani dulu. Oke. Kalian berapa album? Baru 1 Mas. Hah? Udah sekian tahun baru. Kalian gak produktif ya? Oh karena siapa deh? Karena umur albumnya lama ya. Iya, tapi cuma 1 doang. Karena kita sibuk off air terus Iya pasti bikin karya lagi kan. Album keduanya tahun berapa? 2014. Hah? 2013. Lama banget ya umur albumnya. Iya. Makanya Pak Ade bilang jadi ya 3-4 tahun itu jalan hanya dengan Sahabat Jadi Cinta segala macam. Iya, kita ngeluarin di album pertama itu sebenarnya 4 single ya. Iya, sebenarnya yang mencuri perhatian saya lagu yang mana coba? Hidupku Hidupmu, karena saya suka ada Hammond-nya, ada vibe Stairway-nya. Iya, ada vibe Stairway. Wah, ini Stairway nih saya bilang nih gitu. Terus kan saya kan mungkin karena saya main musik juga jadi bisa ngelihat selera gitar orang. Wah, ini kayaknya gue bisa ngobrol banyak sama gitaris ini. Saya bilang seleranya oke nih gitu. Sama ini Kang, Tar. Saya suka Teman Atau Ratu. Kolektif Soul. Kayak Kolektif Soul. Ijel benar. Cuma melodinya gak ribet aja. Saya suka tuh yang Tapi Aku Punya Saipul. Bukan, itu TTM ya. Nah itu pada saat itu saking sibuknya sampai lupa. Oh iya kita ada tanggung jawab album kedua. Iya. Paling jauh ke timur ya. Ke timur paling jauh kemana? Membawa Zigas sampai mana? Timur tuh Ambon waktu itu ya. Ambon, Makassar. Ternate berarti. Ternate berarti. Paling barat, paling atas? Padang, Kerinci. Aceh belum? Aceh belum. Aceh sama Kerinci udah mau ke ini lah. Oh, batal terus. Itu apa Kang perasaannya ketika di tahun-tahun itu ya, gila lagu gue sampai ke apa perasaannya pas di panggung? Pernah ada perasaan ini gak sih, pernah bukan nangis sih tapi kayak berair mata, gila ya gue sampai sini gitu. Saya sih mungkin karena berhubung waktu itu jalan anak-anak umur 22 waktu itu ya, jadi makanya itu kalau saya sih lebih ke ini aja sih apa ya. Dua-dua lagi nakal-nakal itu. Gitu kan. Jadi untungnya seneng kayak lebih gitar Kang. Jadi kan kayak lebih seneng lah sampai alat belanja terus ngulik sampai main lah efek gitar ya sampai rasakan sama almarhum Baron. Akhirnya di situ. Karena waktu itu relate-nya bisa ngobrol soal musik gitu, soal yang lain-lain lah, soal label, soal apa perkembangan. Cuman kayak lebih apa ya nyikapinnya tuh gue harus ini nih. Untungnya gak ke gaya hidup yang mewah yang lainnya gitu. Soalnya kalau gak kan bisa boros kan. Betul. Kita tinggal di misalnya apartemen, gak di rumah padahal ada yang bisa di ini gitu. Ya sudah lebih ke situ sih. Oke. Kalau Kang Randy apa perasaannya pada saat itu? Pernah gak dalam satu panggung, gila ini lagu gue sampai sini? Ya karena di Sahabat Jadi Cinta saya terlibat menulis gitu kan kasarnya. Jadi sempat pernah nggak bisa megang gitar sama sekali gitu. Pas manggung. Waktu pertama kali kita main di SMA apa di mana tuh kalau nggak salah ya. Tiba-tiba yang kita baru kali itu manggung tiba-tiba semua orang nyanyi lagu itu gitu. Ya semua satu sekolah nyanyi. Yang kita istilahnya kita nggak tahu kita terkenal apa gitu. Terkenal apa gitu. Tiba-tiba lagu itu kayak kalau zaman sekarang viral gitu. Ya betul. Tiba-tiba mereka nyanyi semua. Itu saya yang madep belakang terus sampai nangis terus gak bisa megang gitar gitu.
sampai salah tingkah. Ini sampai muter-muter ini. Padahal karena kita nggak bisa main. Muter-muter ini dimatiin biar Ari aja yang nyalain kan saya gitu. Terus balik lagi udah dalam posisi ini kayaknya gue udah stabil nih, kayaknya gue baru bisa main. Iya, itu di sekolahan kalau nggak salah di Bekasi, di mana tuh Ram? Jadi itu titik pertama Zigas yang termasuk titik pertama deh menurut saya itu. Yang emang benar-benar tiba-tiba mengagetkan gitu. Tiba-tiba orang semua nyanyi gitu. Tak bisa. Loh kok pada nyanyi sih? Emang udah terkenal itu ya? Gitu. Emang di radio udah gimana ya? Pas kita pulang ngecek di radio, bener udah cat-cat gitu kan. Kalau dulu kan memang benar-benar happening banget radio. Ya karena dulu ya teman Mara 2009 ya gak kayak sekarang yang digitalnya sudah sangat ini. Jadi ukurannya memang dulu dinyanyiin pengamen gitu kan, ukurannya sama di radio sama kafe gitu. Kalau sekarang kan dia tinggal lihat lah di digital. Saya penasaran sama Kang Putra 2009 ngelihat Zigas gimana? Bisa dipinjam dulu? 2009 2009 SMA kuliah atau udah? 2009 itu saya kuliah. Sedang kuliah. Oke. Ngelihat Zigas waktu itu keren aja. Ini udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Pernah nonton mereka live gak? Formasi dulu? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Karena pas saat itu saya sibuk usaha sih. Tapi saya sering lihat mereka tuh di TV itu. Oh Zigas. Sering banget. Gitu. Ya sering ngeliatnya sering banget. Dan ya keren aja gitu. Saya suka musik rock dan lihat mereka, wah ini keren sih. Oke. Karena mereka beda sendiri kan di tahun itu. Iya di tahun mereka makanya saya bilang muncul di antara Melayu mereka keras sendiri pada saat itu gitu. Akang-akang saya balik lagi ke akang-akang yang bertiga. Pada saat kebesaran nama itu ketemu siapa yang starstruck? Misalnya sepanggung gila gue sepanggung sama ini Kang Ari. Sama siapa? Pas pertama wah gila kita sepanggung sama ini. Aku pertama ya. Jadi waktu itu sempat kita di Malang. Langsung ketemu God Bless. Dan lucunya kita main off air bareng. Cuman mungkin waktu itu kan beliau kan kayak mengejar pesawat harus buru-buru main. Jadi akhirnya dikondisikan IO-nya minta bisa gak kalau God Bless main duluan. Jadi seakan-akan mereka pembuka kita. Kan kurang ajar ya. Dan kita bilang kita nih siapa gitu kan. Pas di hotel kita sungkem langsung om. Ya sudah sukses ya kalian gini-gini. Iya. Karena keadaan itu kan dia flight gitu. Oh ada main lagi gitu. God Bless loh. God Bless loh. Dibuka sama ngebuka Zigas loh kan. Itu ya. Itu tahun berapa? Itu masih berlima atau udah 2000? Oh ya. Wah kebayang sih itu ya memang etikanya emang harus sungkem sih. Iyalah itu Habib udah. Kalau Kang Randy apa? Starstruck sama siapa? Bujana sih. Pernah sama Gigi ya. Yang saya nggak nyangka itu kita kan ngelihat Gigi lah istilahnya ini. Terus tiba-tiba dia nyapa duluan gitu. Mas Bujananya. Mas Bujananya. Ya, itu yang saya langsung. Gue mau ngomong apa nih? Udah santai. Emi search. Dia bilang ke saya. Emi search. Ya Allah. Akhirnya baru pertama itu akhirnya seterusnya. Gitaris Zigas kemarin ketemu di bandara juga begitu. Gue ketemu lagi Emi search. Zigas. Iya gue tahu katanya. Kalau Kang Rama apa Kang? Kang Rama ini juga terlibat di Terpuruku di sini ya? Wah. Ya tahu dong. Saya mah. Dia ajak. Iya ketemu ya siapa? Mas Dani sih. Mas Dani. Itu apa di momen apa ketemu? Itu pas interview acaranya dia ya. Acaranya dia itu acara ada di TV, yang di TV salah satu TV swasta. Dia yang bikin acaranya. Oh dia nge-hostnya ya? Dia host juga. Oh iya betul. Oh Zigas bintang tamunya. Makanya dibilang apa produktif. Apa perasaannya? Itu. Maksudnya kan pas main kan pasti dilihat tuh sama dia gitu. Ada apa salah-salah mungkin atau ada sih pasti. Apalagi dia seneng jazz juga kan. Wah. Kan senang juga kan. Iya. Udah dia pakarnya ya. Iya. Waduh, nah teman Mara, abis ini kita akan ngobrolin sampai akhirnya Zigas harus mengalami fase di mana semua band legend mengalami itu ya. Tapi tenang aja dulu, jangkem-kem, stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari.
106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Musik bersama Ian Kalah dan Zigas. Aduh ya, tadi udah ngobrolin, ternyata ini kumpulan orang-orang anak-anak yang membajak band satu sama lain. Sampai akhirnya berumur 18 tahun loh. Album pertama aja Kang Ari 22 tahun teman-teman. Coba diingat-ingat teman-teman. Saya lagi mengingat saya 22 tahun. Wah, kalau kata orang Sunda mah lagi maceh Kang, lagi kayak gitu. lagi lincah ya. Lagi lincah. Sekarang wah, penyesalan. Hanya penyesalan yang terjadi. Aduh. Nah, sampai akhirnya terjadilah itulah. Sempet nyangka gak kan bahwa wah, kita harus berubah formasi pada saat itu. Nyangka gak? Bahwa hal yang ditakutkan semua band di dunia terjadi sama Zigas. Iya, sebenarnya nggak, ya kita berusaha mungkin untuk tidak sampai terjadi kan, karena memang banyak yang akan dikorbankan gitu. Betul. Terutama tim-tim di belakang kita, tim produksi dan sebagainya. Ketika itu terjadi pastinya bakalan terjadi perubahan yang besar kan. Dari sisi off air, terus album sudah pasti berantakan gitu. Kalau memang kita tidak menemukan sosok yang baru secara cepat, akhirnya kita juga akan lama juga kontrak dengan label atau album nggak akan jadi gitu kan. Nah itu yang kita takutkan, malah lebih ke arah situ. Makanya kita sudah berupaya sekuat mungkin untuk tidak terjadi hal itu gitu. Oke. Tapi ada pengaruh ini nggak Kang? Ini kayaknya template dari semua band yang saya baca di artikel maupun yang saya interview ya. Faktor mudanya usia juga. Biasanya kan nyadar gak sih template band itu kan gitu semua tuh. Gitu semua. Star syndrome. Ya apapun lah itu sebutannya. Tapi maksudnya tapi saya ingat omongannya Om Eet di salah satu wawancara Rolling Stone. Dia jawab gini, coba lu lihat band legend gak ada yang utuh, dia bilang. Karena waktu itu pertanyaannya dari Mas Wendy, gimana katanya Mas Eet itu sosok yang diktator, terus dia lihat, lu lihat Dewa, lihat Slank, mana yang utuh gitu. Tapi justru yang kayak gitu yang ya paling enggak kan perahunya selamat gitu. Si kapalnya yang selamat. Nah pada saat itu ada pengaruh itu juga gak, usia muda, popularitas, manggung di mana-mana pasti ada. Waktu itu yang paling muda siapa? Ketika itu, nah ini saya. 22. Waduh, tadi aja ketemunya dia masih pakai seragam. Kan udah tahu kan. Dia ngajar di mana tuh dosen kan dia. Guys, udah S3 kan. Nah, boleh jadi nih kalau misalnya dimodif nih pertanyaannya, pada saat itu kan mungkin usia Kang Randy yang sudah cukup matang. Gimana waktu itu nyikapinnya Kang dengan kemudaan teman-teman yang lain? Saya enggak. Yang pasti kesulitan saya. Terus terang kesulitan karena memang ya lagi lucu-lucunya soalnya teman-teman. Ya kan? Terus terang saya salah satu yang ketika Zigas berdiri itu saya yang sudah nikah. Hah? Saya pas album pertama. Saya sudah, jadi pikiran udah yang enggak kemana-mana, udah gak macem-macem gitu. Oke. Umur ketika Ari 22 saya 27. Oke. Jadi udah beranjak mikir yang ke depan. Ya udah gitu lebih inilah gitu. ya. Jadi memang termasuk kesulitan. Karena tiap-tiap personil ini punya karakter masing-masing di kebahagiaannya dia di ketika itu gitu. Ada Januar yang seperti ini gitu, yang macam-macam gitu. Dan itu memang pasti semua band ngalamin pasti itu. Oke. Pasti apalagi lagi disanjung, lagi di ya popularitas tadi ya. Lagi banyak ini. Jadi kita sendiri aja sulit. Sampai itu ya, kita kalau emang ada salah kayak lebih kayak gue malas untuk untuk daripada berantem kan itu kan. Nah iya benar, harusnya diobrolin. Tenang aja, besok ini nyantai lagi. Nggak boleh lama-lama dipendam kan jadi kayak gitu. Oke. Ini saya dengar dari banyak sekali orang yang salah satunya Mas Pongki Jikustik, dia bilang kayaknya cara kayak gitu works nih, ya udahlah dipendam, apalagi dengan ya orang Jawa gitu ya, jadi ya udahlah nggak enakan segala macam. Kalau misalnya nih Kang bisa dibenerin, mau nggak ngebenerin itu?
ngebenerin cara manage konflik pada saat itu. Ya kalau. Tapi maksudnya apakah nggak ada sosok yang dituakan ya? Misalnya manajer pada saat itu yang oke, ngumpul deh kita. Nggak ngaruh. Orang manajer kita aja kaget di telepon label. Nih artis lu kesini. Bilang mau keluar. Hah? Iya. Oke. Jadi emang kalau kita balik ke belakang memang nggak akan ada ujungnya. Karena waktu itu masa itu sudah kodrat ya istilahnya dari atas udah begitu ya udah lu bakalan kehilangan vokalis. Ya maksud gue ya udah kita berpikir ke depan aja mana yang harus kita lakukan gitu. Kita pertahankan atau kita bangun bersama untuk ke depan aja gitu. Yang paling susah kan ngejalanin ketika saat ini present ini. Iya. Gimana efeknya ke depan bukan ke belakang. Kalau kita mikir ke belakang lagi aduh. Karena belakang itu banyak sekali kesalahan kita. Termasuk kita juga kadang-kadang gini anak-anak muda ketika dulu ini saya kayak lagi dengerin om saya dah asli. Silakan. Dapat kontrak dari label kan. Dibaca enggak? Ya oh iya benar. Dibaca enggak? Karena udah euforia duluan. Udah euforia. Itu yang paling simple. Lu baca enggak tuh kontrak? Wah label A, B, C. Wah udah seneng udah. Tanda tangan aja. Iya. Kan euforia. Gitu kan? Beres, merdeka. Ternyata artis, jadi artis. Nangis. kan? Kasarnya gitu. Nah itu euforia ketika kita muda. Nah sekarang kan kita udah mulai milah-milih. Sudah milah-milih. Kita udah tahu bagaimana. Jadi mungkin kedepannya better untuk kita band gitu. Kalau ada persoalan. Nah sekarang Kang, dengan segala polemik yang terjadi segala macam, gimana sekarang keadaan di manajerial Ziga sama maksudnya lebih nyaman terus jadi yang dulu tuh diketawain aja gila ya ngapain ya kita dulu nyelesain kayak gini gitu-gitu. Ada ini enggak? Konflik sih masih tetap ada sih ya maksudnya. Mungkin caranya sekarang ya. Kadarnya juga udah kita bisa kontrol gitu. Kadar nyelesain ya? Kadar masalahnya itu kan kalau dulu kita nggak tahu kalau itu masalah besar. Ya kan? Kalau sekarang kita tahu itu masalah besar. Jadi gitu. Kalau kayak tadi kata Kang Ari mungkin sekarang mah diomongin aja dulu gitu, diobrolin. Dan kita lebih ke arah expected dan expected. Jadi kita harus jaga-jaga sebelum itu terjadi gitu. Itu lebih ke situ. Makanya kalau dari sisi anak bandnya ya udah berkarya aja terus. Dari sisi manajerial kita jaga-jaga itu. Nah Kang, saya penasaran nanti sebelum kita sampai ke vokalis ketiga ya berarti ya Kang Putra ini, apa pertimbangan mengubah genre vokalis pada saat itu? Apakah saya selalu mengutip ini nih, tidak banyak ya band yang berhasil, bahkan Van Halen aja di posisi vokalis ketiga kan fail dia, sama Gary Sharon kan dia fail tuh. Hanya Dewa kayaknya yang ya mungkin karena namanya Dewa kali ya gitu ya. Banyak lah yang fail walaupun tidak sedikit juga yang berhasil gitu. Apakah itu salah satu misalnya kalau kayak Dewa kan kita menyadari timpang banget tuh musik di era Mas Ari sama musik di era Once kan. Nah pada saat itu apakah itu juga pertimbangan Ziga sekalian aja kita ubah pada saat tahun itu ya. Saya ngobrol tahun itu. Silakan. Suka dari mana? Dari vokalis cowok ke cewek? Apa pertimbangan cowok ke cewek? Pertimbangannya ya emang ya waktu itu emang nyoba kayak Pak D juga sih. Maksudnya kita kayak ngerubah musik juga deh dengan vokalis. Apalagi kan mungkin vokalis cewek ini waktu itu gue liat mereka kan seneng distorsi gitu nih, kayaknya bukan nggak distorsi friendly gitu. Makanya diselamatin dijadiin istri. Bisa. Diselamatkan dari terlalu keras ya. Tapi kamu budek. Oke gitu. Ya, lebih kayak gitu. Tapi kan paling nggak kan nyoba ya. Nyoba tantangan baru sih Kang. Itu sempat jadi album nggak ya sama Teh Mega? Sempat. Udah album ketiga kita. Album ketiga. Cuma waktu itu mungkin keburu kontrak habis dan label nggak tahu mungkin ada pertimbangan apa untuk kenapa nggak langsung keluarin album itu kita nggak tahu juga. Oke, berarti sama Teh Mega berapa tahun jalan? 3 tahun ya. Kita nyelesain sisa kontrak ya? Iya 3 tahun lah. Ya kurang lebih. Dari tahun berapa ya tahun sama Teh Mega ini? Berarti jalannya 2015 16 2018 ya. Sampai 2018. Iya. Nah sampai setelah itu kan ya kita bisa bilang hilang lah ya. Hilang pada saat itu. Sampai akhirnya ketemu Kang Putra ini di mana? Coba siapa yang mau cerita? Siapa? Kang Putra ditemukan di mana sama om-om? Waktu itu saya kan ada usaha di Cilegon. Nah pas saat itu karena di Cilegon itu gak banyak
talent, nggak ada sih. Waktu itu saat itu belum ada ya. Sekarang udah mulai banyak tuh. Nah saya disuruh teman saya namanya Rizky. Dia manajer di satu kafe gitu. Di Cilegon. Di Cilegon. Bro, lu rekaman sana. Lu rekaman. Jadi kalau ada acara-acara gitu, kita nggak perlu manggil jauh-jauh nih. Ada di sini orangnya. Saya udah rekaman. Saya minta ketemu Bang Randy, mau minta arrangement. Oh sebelumnya udah kenal sama Kang Randy. Belum kenal. Di mediasi sama teman. Ini ada anak-anak Zigas. Ya DJ gitu. Oh iya nih keren nih musiknya nih. Kalau di arrangement dia nih. Kesana. Terus saya jamming. Waktu itu ada adiknya Om Bongki kayaknya. Oh iya. Ini tahun berapa? Coba. Kemarin. 2023. Akhir kemarin November. Pas jamming. Terus saya ketemu sama Bang Rama Bang Ari. Ketemu ya udah. Tiba-tiba langsung ini Bang ya. Langsung klik dan masa ospek dulu. Klik ya udah. Tiba-tiba ada label ya. Tapi pada saat itu ada apa ya, kalau di jadian mah ada yang nembak gak sih kayak mau gak gitu, ada yang gitu gak sih? Mau gak jadi vokalis Zigas gitu? Atau gimana lah bahasanya? Kayak pas saat itu kalau seingat saya agak lupa. Tapi kayaknya gak ada kayak Bang. Kayaknya cuma statement dari Bang Randy doang tuh. Jadi kita udah. Tapi saya emang waktu itu emang mau. Saya ada. Ya masa ditolak ya Zigas ya. Mau kan. Jadi ya udah jalan. Tiba-tiba ada label tuh tertarik gitu. Untuk memproduksi album baru. Ya udah akhirnya bisa berjalan. Bersambut lah ya. Ayo bersambut kira-kira. Saya penasaran deh, setelah dari Teh Mega itu nyari nggak sih vokalis atau ya udahlah kita tidak bubar, cuma kita tidur dulu. Apa yang terjadi sama Zigas 2018 sampai akhirnya menemukan Kang Putra? Sebenarnya ada pengganti ya. Waktu itu stuntman pengganti atau gimana? Kayak ini statusnya Elo sama Firza. Statusnya kayak Elo sama Firza. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Dulu ada pakai beberapa untuk ada beberapa vokalis lah. Terus tiba-tiba saya kan dekat sama Irang X Bip ya. Irang Arkat ya. Sama Kong Bongki juga X Bip. Kongbong. Nah, mereka ngiden ke kita tuh supaya semangat, akhirnya kita bikin single kan, bikin kolaborasi waktu itu. Jadi kita buat karena kita nggak punya vokalis ya kita Irang jalan jadi vokalis. Nggak punya basis sama main bass. Kongbong. Wah gitu. Dibasisin sama Deng. Juga pengalaman juga tuh. Anehnya kita tuh selalu kebawa ke musiknya mereka gitu. Ya iyalah auranya juga. Auranya juga ya itu transisi sebelum ke Putra. Bikin single ya? Sempat bikin single. Terus itu karena memang belum ada yang serak aja kali ya yang terlintas di sosial media. Ini gitu. Ada beberapa kandidat kayak Kong Bongki nawarin itu si Bobby kan waktu itu kan. Terus akhirnya kayaknya belum deh. Jadi saya buatin single untuk adiknya Kong Bong kan gitu. Di situ Putra ada gitu. Nah yang ini yang menurut saya agak yang cocok nih untuk Zigas gitu. Akhirnya kita coba, Rama maksudnya Ram bagaimana? Kan kita harus persetujuan teman-teman bagaimana. Tapi sempet dicoba gini gak Kang misalnya? Jangan langsung deh kita coba dulu dia 2 atau 3 panggung gitu. Iya, jam session gitu. Jam session aja. Gitu. Nge-jam aja di base camp. Di base camp ya. Cuman ketika pas bener-bener yang kayak formalnya off air itu kan istilahnya kan berarti mereka butuh ini kan kayak flyer. Makanya kita juga harus mempersiapkan iya apa enggak gitu. Sama attitude ya. Attitude juga sih. Itu yang paling benar. Ya, yang dulu enggak benar. Kita gak ngomong. Kita ngomong tapi ini pengalaman. Tapi kan sudah tergambarkan lah. Waduh sampai Kang akhirnya apa perasaannya panggung pertama sama Kang Putra sama Zigas kapan? Ingat gak panggung pertama? Itu Cilegon tuh. Di Cilegon. Acara apa di Cilegon? Ada kafenya teman. Dia minta Zigas main. Ya saya manggung tuh. Saya sih jujur pas pertama kali manggung rada. Berarti kalau latihan Kang Putra yang ke Jakarta ya? Iya. Ke Jakarta. Tengah-tengah. Biasa tampil tengah-tengah. Pas manggung kaget.
kok rame bener yang nonton. Ya masa iya sepi ini kan. Saya kan gak ngerti. Saya cuma orang pekerja gitu. Saya cuma orang pekerja, tiba-tiba kok orang yang nonton rame. Waktu itu kapasitas kan cuma 60. Yang nonton tuh hampir, itu aja udah sebenarnya tuh 100 tapi udah dipaksain masuk gitu. Desak-desakan Udah asap dari mana-mana gitu kan. Saya mikir kok ini band kok rame banget yang nonton nih. Kok bener. Saya tuh agak-agak ragu pas saat reservasi itu. Masa sih tahun segini gitu. Iya benar. Ya kan saya pikir tahun ini tahun udah beda. Pas saya nonton kok rame banget ya. Nah terus supportnya orang-orang sana tuh udah lu cocok nih. Gitu. Padahal saya tuh udah deg-degan parah. Udah mau nangis tuh. Bingung. Batalin aja. Iya. Dan itu pengalaman pertama nyanyiin lagu karya band jadi itu kan? Di malam itu full setlistnya lagu Zigas. Full, kita selalu manggung selalu full setlist lagu Zigas. Ya tapi saya agak kesulitan asal awal-awal karena berpikir ternyata susah ya bawa lagu sendiri itu nggak semudah yang nggak semudah. Iya. Semudah itu pertama kali tuh, pertama kali. Ya itu yang saya alami. Antusias, lagi kan nungguin pasti. Iya, apalagi panggung berikutnya kok lebih rame. Panggung berikutnya di Cilegon juga ada. Di Cilegon lebih parah 10.000 yang 100 dia bilang. Pas berikutnya 1.000. 1.000 di Cilegon juga. Iya. Gimana tuh? Bentar. Untuk ukuran panggung pertama nih yang 100 tadi yang disebutkan. Itu cuma 60 awalnya. Cuma ada 100 orang yang datang dan di luar tuh masih rame tapi nggak bisa masuk. Karena dia pasang kayak pasang apa kayak minimum gitu. Charge gitu. Portable gitu. Nah itu untuk ukuran panggung pertama Kang. Menurut Kang Putra itu 1-10 berapa nilainya di panggung pertama itu? Sayanya atau Zigas sih? Iya Kang Putra dulu deh. Saya ngerasa saya cuma 5 sih. Saya jujur aja. Setuju gak? Saya jujur aja. Jujur aja. Saya ngerasa saya cuma 5. Ya. Saya pikir tadi 7 deh gitu 5. 5 saya. Saya sih ngerasa saya cuma 5 deh. Soalnya kalau 5 kan lirik 7. Setuju gak? 7. Okay. Kenapa 7? Saya sih sisi lebih kayak teknisnya sih lirik. Ya mungkin kebalik-balik. Ya kan? Terus mungkin untuk tempo pernapasan itu wajar sih, wajar mungkin pengaruh adrenalin juga kali ya. Penonton kan beda dengan latihan kan. Kita betul. Di rumah jago kan. Gak ada yang nonton. Pasti depan yang nonton. Kita akhirnya nyalain efek. Kayak main PS kalah nyalain remote ya, nyalain stick. Ya itu. Saya ngalamin karena saya nggak pernah ditonton orang serame itu. Terus besoknya tuh kehidupan tuh kayak beda gitu. Bangun tidur gue ngapain ya semalam ya. Ada apa ini? Panggung kedua berapa lama setelah panggung pertama itu? Panggung kedua itu kita nggak di itu dulu ulang tahun yang Tangerang. Oh iya. Itu yang nonton 1.000-an orang. Lebih bang. Oh ya? Lebih. Lebih. Ada orangnya. Lebih orangnya. Apa yang terjadi? Ya kaget kok makin lama makin rame yang nonton. Ya harusnya seneng dong. Alhamdulillah rame. Ya, harusnya gitu dong. Enggak kan saya gak terbiasa tuh. Cuman kasih support lagi. Nah manggung lagi lebih rame lagi hampir 10.000 kali yang nonton. Oh panggung ketiga di Cilegon juga? Di Cilegon. Ada lagi panggung lagi habis itu di Cilegon lagi 10.000. Dan makin seiring waktu jalan kok jawabnya makin banyak ya. Nah harusnya alhamdulillah dong. Bukan maksudnya cuma kaget. Saya kan gak terbiasa. Saya gak terbiasa dengan kehidupan artis kan. Saya biasa kan orang dagang aja. Belakang layar. Tiba-tiba kok jadi gini hidupnya. Enggak maksudnya saya di telinga saya aneh gitu. Nah kok terus ada yang lebih aneh lagi. Biasa kan saya tuh hidup kan orang gak ada yang peduli. Gak ada peduli maksudnya gimana tuh? Saya paling orang cari saya tuh kalau urusan kerjaan aja. Betul. Setelah itu tuh hampir setiap hari tuh ya orang follow Instagram tuh nonstop. Terus orang minta ucapan. Saya bilang kok minta ucapan ulang tahun dari gue. Aduh. Bisa minta anggaran ya. Saya pertama kali buat itu ya. Itu mau ada acara motor, acara mobil, acara apa. Kita tuh kayak orang penting gitu. Kenapa jadi orang penting ya? Aneh banget. Tapi ya itulah ya. Tapi mudah-mudahan saya pribadi dari telinga as an announcer ya gitu. Ya ini yang cocok lah gitu. Jadi mudah-mudahan langgeng dan segala kenaifan ini segera bisa diajarkan oleh kakak-kakak ini ya. Tolong kalau di radio selanjutnya agak-agak keren dikit lah jawabnya. Kita masih seumuran kok. Soalnya kan vokalis band rock dong. Harus agak-agak sengak, harus agak-agak lengket kalau kita ada konsep soalnya. Apa tetap membumi aja. Kata-kata hari ini. Kita membumi aja. Selama Ahmad Dhani masih hidup,
Udah hati aja. Aduh, teman Mara, lagu barunya Zigas yang judulnya Bagai Sayap Yang Telah Patah ini sudah ada di playlist kita dan tentu saja lagu-lagu mereka sama yang lalu-lalu silakan kalau mau request. Tapi di EP ini juga mereka meremake lagu-lagu yang lama juga ya. EP-nya sudah rilis di tanggal 29 kan? 29 Mei kemarin, silakan di request. Kalau mau request WhatsApp kita belum berubah di 0811 244 1067. Abis ini kita akan dengerin mereka bawain langsung Bila Sayap Yang Telah Patah. Apakah ada Mas Once? Sayangku. 106,7 Mara FM, musik terkini sepanjang hari, masih bersama Ian Galang dan Zigas. Alhamdulillah udah nyampe juga nih ya Mara, kita di ujung-ujung. Tapi mudah-mudahan ini gak jadi ujung akhir Zigas ke Bandung. Mudah-mudahan dekat-dekat, walaupun kemarin udah main di Bandung, dekat-dekat ini ada lagi main di Bandung. Tapi yang jelas dekat-dekat ini mau ke Bali mereka, mau sungkem sama beli jaring. Yang baru di endorse Gibson, satu-satunya drummer yang di endorse Gibson. Iya, Citra yang diraba tuh. Ini dia tuh, keren tuh ya. Bener kan ke Bali kan ya? Hari apa tuh? Hari Jumat berangkat ya. Jadi mungkin bisa lihat aktivitasnya ada di sosial medianya Zigas di mana Kang? Zigas Official. Zigas Official. Passwordnya boleh tahu? Tapi tiba-tiba di IG story Zigas ada muka saya, ini siapa ya Mas? Habis dari Bali akan kemana lagi? Rencana sih masih pitching ada di Palembang. Kalau nanti akhir bulan di Aceh, kalau tengah-tengah. Akhirnya ke Aceh juga, ya kan? Emang harus nunggu sama Kang Putra ke Acehnya ya, alhamdulillah ya. Sambil namarin jam nanti. Tapi yang jelas senang banget, mudah-mudahan Zigas juga bahagia bisa main-main ke Mara ya. Sehat-sehat semuanya, IP-nya lancar terus ditunggu. Saya senang ngelihat band yang udah ditempatkan. Cobaan kalau cuma kehilangan basis, kehilangan lima, aman lah. Ini mah kehilangan vokalis tapi masih ada bandnya, nice. Tapi kira-kira bisa kalau kita ini jadi basis? Saya kira kayak bisa dikit. Memang banyak yang ngomong sama Hari Panca. Tapi takutnya nanti ini skillnya mendem kali. Tapi mudah-mudahan ya. Tapi apa terakhir nih? Apa alasan nggak narik basis juga, Mas Zigas? Kenapa alasannya? Alasannya? Terlalu banyak ini bagi ya. Udah berempat aja ya. Berempat aja. Masih seperti itu. Nyaman gitu. Ya udahlah kalau begitu. Teman Mara, Bagai Sayap Yang Telah Patah sudah ada di playlist kita. Sekali lagi kalau mau request di 0811 244 1067 atau DM IG kita di @marafmbdg. Ian kalanya pamit dulu. This is Zigas, Bagai Sayap Yang Telah Patah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.